So exciting because now that today and tomorrow and that's it. And I want victory for Amy. That's it. Halo sobat, kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup Amie Un, sosok wanita asli Indonesia dari pedalaman Amanatun NTT, yang maju sebagai calon wali kota Darwin, Australia. Pihak konsulat RI di Darwin mengatakan, Amie adalah orang pertama berdarah Indonesia yang terjun ke dunia politik Australia. Wanita yang pernah bersekolah di Semea Pembina Negeri Kupang ini turut merasa bangga karena menjadi orang Indonesia pertama dari pedalaman NTT yang berpartisipasi dalam kontestasi politik Australia. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang siapa sosok Amie Un, tentunya dengan kisah penuh air mata dan kebahagiaan yang tidak banyak orang tahu tentangnya. Karena itu, sempatkan waktu kalian beberapa menit. Carilah tempat yang nyaman dan jauh dari kebisingan untuk menyimak kisah perempuan tangguh asal Amanatun ini. Jika Anda suka, silahkan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Jika kalian tidak suka, kalian bisa skip atau abaikan saja video ini. Nama Amie Un tentu kedengarannya asing, tetapi Amie Un di awal Agustus ini mencuat dan jadi perbincangan hangat setelah dikabarkan akan maju bertarung untuk menjadi salah satu wali kota terbaik di kota Darwin, Northern Territory, Australia. Bagaimana tidak, Amie Un adalah seorang wanita asli Indonesia yang mencalonkan diri sebagai wali kota di negeri orang. Ia pun adalah orang Indonesia pertama yang terjun ke politik Australia. Meskipun secara de facto, ia bukan bagian dari Indonesia, Amie maju dalam pemilihan tersebut lewat jalur independen. Ia akan bersaing dengan 5 calon wali kota lainnya yang akan digelar pada tanggal 28 Agustus tahun 2021 mendatang. Uniknya, ia adalah satu-satunya yang maju melalui jalur independen atau tanpa partai politik. Alasan Amie maju lewat jalur independen karena ia tak ingin terikat dengan partai politik manapun. Ia maju sebagai calon wali kota setelah mendapat dukungan dari warga setempat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, jika tergabung dalam parpol, ia tak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat secara baik. Independen adalah jalan terbaik agar dia bisa sampaikan apa saja yang diinginkan rakyat tanpa kepentingan partai politik. Lalu bagaimana ceritanya sampai Amie bisa sampai ke Australia? Sosok Amie Un adalah wanita berusia 62 tahun asal Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Amie Un lahir di Amanatun, sebuah daerah terpencil di pedalaman Kabupaten TTS. Wanita yang kerap berdiri di dapur restoran Darwinnya itu menceritakan kisah hidupnya sambil perlahan mengaduk panci kental berisi sup laksa, kuliner populernya. Tak disangka, Amie memiliki kisah yang mengharukan. Sebelum tiba di Australia, Amie adalah salah satu dari 13 anak yang lahir dari keluarga miskin. Ia dan keluarganya tinggal di sebuah gubuk berlantai tanah yang dibangun ayahnya dengan atap daun kelapa. Setiap pagi, Ibu Amie akan bangun pukul 2 untuk membakar arang dan membuat kue yang akan dijual Amie dan kakak-kakaknya sebelum sekolah. Uang hasil jualan untuk membeli beberapa buku atau pensil. Amie menempuh jarak 7 km berjalan kaki ke sekolah setiap hari. Tanpa jalan yang layak, hanya hutan. Bahkan mereka harus buru-buru berlari melalui gunung. Ketika mereka kembali ke rumah, ibu mereka telah membuat sup tipis dengan 3 telur untuk mengisi perut anak-anaknya. Amie memiliki beberapa kenangan indah tentang masakan ibunya, tetapi ada beberapa bagian dari masa kecilnya yang ingin dia lupakan. Amie dan saudara-saudaranya melihat sebuah truk penuh laki-laki berteriak minta tolong dan pengampunan saat mereka dibawa ke gunung untuk dihabisi. Sementara beberapa dibiarkan mati di jalan, tubuh mereka dimakan belatung. Itulah mengapa Amie bergidik jika disuruh pergi ke tempat sampah, sebab jika melihat belatung, tubuhnya seolah-olah langsung mati rasa. Setelah selamat dari pembantaian, di awal usia 20, Amie bertunangan dengan seorang pria lalu mengandung. Tetapi 2 minggu sebelum pernikahan, dia mengetahui bahwa pria tersebut telah menghamili wanita lain, bahkan mencoba meninggalkannya. Bahkan, pria tersebut mengancam akan membunuh Amie. Amie melarikan diri ke Australia dengan bayi barunya. Amie Un pertama kali tiba di Australia
dengan membawa koper usang berisi beras. Dia meninggalkan rumahnya untuk melarikan diri dari kehidupan yang ditandai dengan kekejaman yang tidak terpikirkan, kekejaman pembersihan PKI dan kehidupan percintaan yang rumit, dan mencoba membangun kembali hidupnya sekali lagi. Ia baru saja tiba di negara baru yang aneh, memang dekat secara geografis tetapi tentu jauh secara budaya. Mungkin orang-orang di negara ini hanya akan memakan dan memiliki roti. Karena ia berpikir orang kulit putih tidak makan nasi, Amie telah menyembunyikan cerita hidupnya sejak tahun 1965, tahun di mana pembantaian brutal lebih dari 500.000 orang dilakukan di seluruh Indonesia. Ketika pemerintah menindak komunisme yang dipicu oleh upaya kudeta PKI yang gagal, di mana menyebabkan gugurnya 6 jenderal senior Angkatan Darat, Indonesia menyebut peristiwa itu G30 SPKI. Akhirnya banyak orang ditangkap dan dituduh komunis dan penentang TNI. NT Independen menulis bahwa pertumpahan darah yang dihasilkan itu tetap menjadi salah satu pembantaian massal terbesar yang pernah ada di dunia, dan Amie tidak bisa melupakan apa yang dia lihat, di mana banyak orang disiksa dan dikubur hidup-hidup. Sekeras apapun dia mencoba, Amie tidak bisa menghilangkan kenangan mengerikan yang terkadang muncul kembali dengan jelas di malam hari. Tapi yang dia inginkan sekarang adalah melupakan masa lalunya. Amie mengatakan bahwa di Australia ia memiliki kebebasan dan dapat merasakan kebahagiaan. Amie sudah menjadi warga negara Australia sejak tahun 1998 silam. Setelah menikah dengan seorang pria dari negeri kanguru itu, ia membuka Laksa House di Darwin pada tahun 2007 yang dia kelola bersama putranya. Awalnya, bisnisnya lambat tetapi akhirnya dikenal luas di Darwin. Kini usaha kulinernya sudah berjalan 18 tahun. Banyak orang dari berbagai negara datang ke Darwin, sebab sangat menyukai masakannya, seperti laksa, sup, nasi goreng, mie goreng, ayam goreng. Tak jarang, Amie menyajikan menu khas Indonesia seperti ayam bakar, sate, bakso, hingga sup buntut. Amie mampu menghasilkan $300–400 sehari. Ia juga kerap membagikan makanannya secara gratis, seperti pada Juni tahun 2021. Amie membagikan 100 porsi makanan secara gratis dalam rangka merayakan ulang tahunnya ke-62. Dilansir dari media Australia, NT Independen, Amie siap membantu warga Australia sejak datang dari timur dan inilah saatnya untuk ia membalas budi dan menghormati Australia, sebab Australialah yang memberikannya kebebasan dan ketenangan. Slogannya pada tahun 2020 lalu, "Give us green," sambil melambaikan sendok kayu raksasa. Saat itulah, Amie mulai mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota melawan Faskalis, karena kurang setuju dengan kebijakan yang ada. Ia mengatakan jika suatu saat menjadi wali kota, dia tidak akan duduk di kursi. Dalam sebuah video pada tahun 2020 silam, dia pernah mencalonkan diri dalam pemilihan dewan di Darwin Lions Ward, dan lewat Facebook, dia ingin beralih dari gadis yang senang memasak, lalu terjun ke politik. Moto dari Amie Un adalah "Promise to Care", berjanji untuk peduli. Ia memastikan akan menyelesaikan sejumlah permasalahan di Darwin jika terpilih sebagai wali kota, seperti pekerjaan yang layak, kesehatan, tempat penampungan layak bagi warga kulit hitam, dan menindak kriminal yang meresahkan warga. Patut kita nantikan, pada tanggal 28 Agustus tahun 2021 ini, Amie akan berjuang lagi, menjadi wali kota demi kehidupan Darwin yang lebih baik. Sutradara asal Northern Territory, Caro McDonnell, bahkan membuat film dokumenter pendek, berjudul, "Give Us Green, Darling," tentang Amie Un, yang merupakan salah satu dari 3 pemenang kompetisi Pitching Screen Australia, dan Al Jazeera English Witness, yang diadakan di Australian International Documentary Conference di Melbourne. Pihak konsulat RI di Darwin menyatakan
bahwa Amie adalah orang pertama berdarah Indonesia yang terjun ke dunia politik Australia. Semoga sukses, Amie. Kami masyarakat Indonesia mendoakan yang terbaik bagimu. Salam satu darah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tinggalkan like dan komentar yang membangun. Salam.